kami diajar mengenai pengertian yang baru. Dengan rema yang baru melalui firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan berasal dari isi hati Tuhan. Dan biarlah semua anak-anak-Mu boleh dijamah Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga mereka tidak hanya makan dari roti, tetapi makan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sehingga hidup mereka tidak lagi sama dengan dunia, tetapi hidup mereka mirip dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka telinga seorang murid. Dan juga pemikiran dan kehendak hati Tuhan untuk mengikut Engkau Tuhan Yesus. Sehingga hari ini mereka diberkati dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bagi yang siap untuk menyambut firman Tuhan boleh katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, yang bagi yang tidak kerja mungkin boleh dinyalakan kameranya biar saya juga bisa melihat Bapak Ibu sekalian. Ya, sama-sama kita juga bisa bersama-sama bersilaturahmi saudara ya. Nah saudara, hari ini kita akan melanjutkan tema khotbah pembaharuan budi Bapak Ibu sekalian. Karena tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Mau gak mau saudara, pikiran kita harus dicuci saudara ya. Saya katakan di brainwash. Ya, otak kita harus di brainwash saudara. Karena kalau nggak di brainwash oleh Tuhan saudara, ini banyak sekali hal-hal yang negatif yang mungkin bisa masuk. Akhir-akhir ini saudara, beberapa hari belakang ini kita dihebohkan dengan penyerangan Ukraina oleh Rusia ya saudara. Dan bahkan beberapa hari ini sudah ada ketegangan di Laut Cina Selatan saudara. Ya, baik dengan China dengan Australia maupun juga China dengan Taiwan. Ya saudara, hal seperti ini bukan hal yang baru saudara. Ini sudah diberitakan berapa kali di Alkitab saudara, bahwa akhir zaman bangsa akan melawan bangsa. Ya, ini sudah terjadi saudara. Jadi kalau nubuatan Alkitab mulai tergenapi saudara sekalian, berarti artinya apa saudara? Berarti kita harus siap sedia. Betul saudara? Ya, Petrus mengatakan apa? Ya, hiduplah dengan suci. Betapa benar dan sucinya kau harus hidup. Ya, karena apa? Karena semua sudah tergenapi dan akhirnya hanya ada penghakiman saudara. Dan penghakiman itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita berbenah diri ya, bagaimana kita bisa menyerahkan keinginan kita, kehendak kita dan kepada tangan Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan saat ini adalah melakukan kehendaknya Tuhan saudara. Nah, hari ini kita mau belajar saudara bagaimana berbuah yang baik. Mari saudara sama-sama kita buka ayat Alkitab kita, Matius 7 saudara. Bentar ya, saya buka Alkitabnya. Matius 7 ayat 15 sampai 23 saudara. Matius 7 ayat 15 sampai 23 saudara. Ya. Matius 7 ayat 15 sampai 23, saudara boleh tandai di Alkitab saudara, nanti setelah ini saudara boleh ulang ya. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama, saudara di rumah, saya baca di tempat ini, dan mari kita mari kita utarakan firman Tuhan sehingga itu jadi iman bagi kita. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya. Saudara, ini berkali-kali sudah kita baca, saudara ya. Sudah kita baca, sudah kita renungkan. Dan saya percaya, saudara, ini bukan sesuatu yang asing. Bahkan berkali-kali saya juga menyantumkan beberapa ayat ini, saudara, untuk ikut ya, kita renungkan. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama satu hal yang menarik, menghasilkan buah yang baik. Saudara, tadi dikatakan apa? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jadi menghasilkan buah yang tidak baik, jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Saudara, ya, kalau kita ikut Tuhan dan kita berkata, saya ini murid Yesus, buah kita harus seperti Yesus.
Kalau buah kita tidak seperti Yesus, itu berarti kita pohon yang salah, saudara. Berarti kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi ini sering sekali saya katakan saudara sekalian. Kalau saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan, saudara katakan, saya ini Kristen Pak. Kristen itu pengikut Yesus, saudara. Pengikut Yesus berarti murid Yesus. Saudara, kalau kita belajar ya saudara ya sekalian, mungkin saudara nggak tahu saudara belajar sama siapa, mungkin waktu masih kecil saudara ada tutor, ya, atau saudara mengidolakan seseorang. Saudara mengidolakan seseorang, saudara dengarkan khotbahnya, saudara juga belajar bukunya, apapun itu saudara. Saudara makin lama doktrin itu akan masuk ke dalam otak kita dan kita sedikit banyak bertindak seperti apa idola kita, saudara. Betul nggak? Seperti apa guru kita. Oleh karena itu dikatakan apa saudara? Setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Setiap pengikut Kristen harus mirip dengan Yesus gitu loh. Ini ya yang akan dikatakan oleh Tuhan hari ini saudara. Tadi maka dikatakan apa? Nyala daripada aku karena aku tidak mengenal. Artinya apa saudara? Apa yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Dan ini jelas banyak sekali penyimpangan saudara sekalian akhir-akhir ini. Ya bukan hanya jemaat, pendeta pun banyak yang menyimpang saudara sekalian. Jadi saya katakan di sini saudara, kalau kita mau berbuah yang baik, kita harus merefer kepada akarnya saudara. Akarnya adalah Yesus sendiri. Nah, makna daripada hidup berbuah baik maksudnya apa saudara? Pertama, ini jelas sekali. Hasilnya itu harus memuliakan Tuhan saudara. Betul nggak saudara? Ya, jadi apa yang kita kerjakan, buah apa yang kita lakukan itu harus memuliakan Tuhan. Apa saja saudara? Pikiran saudara. Ya, jangan sampai pikiran saudara itu aneh-aneh, negatif, cabul segala macam sehingga hal itu ketika saudara bicara, karena apa yang kita utarakan itu berasal dari pikiran saudara. Setiap apa yang saudara pikirkan itu akan dikeluarkan oleh mulut dan berasakan dari dalam hati. Hati itu sebenarnya kan ada di otak, di amigdala saudara, betul? Kita sebutnya hati, tapi sebenarnya emosi itu ada di dalam kepala saudara. Ini ada banyak dokter-dokter di sini. Ada yang otak kiri dan otak kanan yang memproses ya bagaimana kita berpikir. Jadi apa yang ada di dalam otak kita saudara sekalian, itu akan kita ucapkan. Pasti saudara. Pengetahuan kita, pengalaman kita, hati kita, emosi kita akan kita keluarkan. Nah oleh karena itu saudara sekalian, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan harus bisa memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan hanya secara langsung pribadi, bahwa kita kerjakan sesuatu itu memang berharga di mata Tuhan sehingga Tuhan disenangkan. Tapi juga saudara, orang lain yang melihat perbuatan kita, yang mendengar perkataan kita, yang juga berpikir bersama-sama dengan kita saudara, mereka juga memuliakan Tuhan. Luar biasa. Anak ini luar biasa, anak ini berbeda. Anak ini gak sama seperti orang lain. Pemikirannya juga lurus, pemikirannya benar, pemikirannya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Pemikirannya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita bisa bedakan saudara antara orang yang tulus, orang yang lihai, orang yang likiat saudara. Likiat itu lihai dan jahat saudara, betul? Ya, udah lihai dan jahat lagi saudara. Banyak seperti itu. Kita pandai seperti merpati, cerdik seperti ular. Yes, tapi kita nggak boleh berbuat jahat saudara. Cerdik, tapi bukan cerdik untuk berbuat jahat. Banyak sekarang. Hari-hari ini orang-orang itu lihai karena saya punya hikmat Pak, hikmat dari Tuhan. Tapi berbuat jahat dengan hikmatnya itu bukan sesuatu yang diinginkan Tuhan. Oleh karena itu saudara, hati-hati. Segala buah pikiranmu, buah perkataanmu, buah perbuatanmu harus bisa memuliakan Tuhan dari diri kita pribadi dan orang lain yang melihat, mereka juga, wow luar biasa, kau ini memang anak Tuhan. Itu saudara. Yang pertama saudara. Kedua, hasilnya memberi dampak bagi sesama. Saudara, kalau kita berbicara, kita berpikir, kita berbuat saudara, membuat orang lain terluka, membuat satu komunitas pecah, membuat satu komunitas bubar, saling menjatuhkan, saling sikut kiri dan kanan, ya saling mencoba untuk memberikan doktrin masing-masing. Saudara, ini bukan apa yang dikatakan Tuhan berbuah baik. Ini kerjaan iblis saudara, karena iblis adalah bapa dari segala dusta. Tugasnya apa? Memfitnah, menghancurkan, menjadi troublemaker. Ini semua saudara dikerjakan oleh iblis. Oleh karena itu saudara, sebagai pengikut Kristus, kita semua sebagai pengikut Kristus, ketika kita masuk dalam satu perkumpulan, buah pikiran kita, buah perkataan kita, buah perbuatan kita memberi dampak positif kepada sesama. Menjadikan komunitas itu lebih baik, menjadikan komunitas itu menjadi lebih kuat, menjadi orang berubah menjadi lebih baik saudara. Become a better person. Itulah yang harus kita berikan. Kalau itu tidak kita berikan berarti kita buah yang salah saudara sekalian. Yang ketiga saudara, kita sebagai pribadi, ya tadi kita sudah bicara ke arah Tuhan, memuliakan Tuhan, ke arah sesama, kita tidak boleh menjadi troublemaker, dan ke arah diri pribadi, kita bisa mengukur saudara, bahwa kita ini makin hari makin baik. Kita ini makin hari makin serupa dengan Kristus. Kita ini makin hari makin damai sejahtera, walaupun banyak masalah di sekitar kita. Kita hari ini makin bersuka cita, ya, sehingga orang lain bisa kita tularkan, bisa kita impartasikan. Orang di sekitar kita, ketika bertemu dengan kita, mereka bersuka cita, gitu loh saudara.
Saudara, saya yakin setiap orang yang menanam pohon, ya, ingin menghasilkan buah yang baik. Betul saudara ya? Buah yang baik itu apa saja saudara? Bukan hanya buah yang banyak, tetapi buah yang besar mungkin, buah yang manis ketika dimakan tidak busuk. Saudara, ini semua mungkin pohon-pohon yang digeneralisir. Contohnya semangka saudara ya. Mungkin banyak pohon lain yang buahnya pahit, tapi memang itu seharusnya pahit seperti durian. Banyak orang suka durian yang pahit saudara. Kalau saya suka yang manis ya. Terus kemudian ada juga dongdong. Orang suka dongdong yang asam karena ini untuk rujak saudara. Contohnya seperti itu, tapi kita generalisir. Semua orang suka pohon buah yang besar, kemudian manis rasanya ya, dan tidak busuk. Nah saudara, contoh buah semangka saudara. Buah semangka itu rata-rata besar, betul saudara ya? Tetapi tidak semua buah semangka itu manis di dalamnya saudara. Baik itu semangka yang merah maupun semangka yang kuning, kalau dipotong belum tentu semuanya manis. Ketika dipotong mungkin depannya warnanya hijau, wah bagus ya. Terus kemudian ketika dipotong warnanya pucat saudara. Dan ketika kita rasakan tidak manis. Bahkan ketika kita belah lagi ada busuknya saudara. Saudara, tampilan luar kita saudara tidak menjamin isi dalam kita saudara. Nah, oleh karena itu Tuhan katakan berbuah yang baik. Berbuah yang baik nggak cuma besar. Nggak cuma tampilan luar saudara sekalian. Kita ke gereja, kita memuji dan menyembah Tuhan, kita menangis. Ya terus kemudian kita memberikan sumbangan dilihat oleh orang. Bukan itu. Yang diuji sama Tuhan adalah dalamnya saudara. Ketika buah itu dipotong, manis nggak rasanya? Busuk nggak buahnya saudara? Tidak hanya juga lebat. Lebat memang perlu, berbuah banyak perlu. Tetapi kalau buah banyak tidak baik akan dihancurkan, akan dipotong, ditebang, dan dibakar. Saudara, oleh karena itu kita harus benar-benar berhikmat hari ini. Bahwa kita, Tuhan menginginkan kita berbuah yang baik. Berbuah yang baik itu tidak hanya besar. Tidak hanya kelihatan di dalam, di luar saudara. Tetapi harus dipotong. Dirasakan oleh orang, wah benar manis. Wah ini gak cuma besar, tapi manis, tidak busuk. Wow, luar biasa. Saudara, inilah yang harus kita tanamkan dalam hidup kita akhir-akhir ini. Tuhan mau kita berbuah yang baik. Berbuah yang baik, ingat sekali lagi saudara, tidak hanya tampilan luar, tapi di dalamnya harus benar-benar baik. Nah saudara, ada 3 prinsip utama bagaimana kita bisa berbuah yang baik. Saya catat di sini saudara. 3 prinsip dasar berbuah yang baik berdasarkan Matius 7 ayat 15-23. Yang pertama, saudara, kita harus mencari guru yang benar. Matius 7 ayat 15 katakan demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Haleluya saudara. Saudara, kalau kita mau nanam, yang paling penting apa saudara? Contohnya pohon korma saudara. Pohon korma di padang gurun saudara sekalian, itu tidak akan bisa berbuah kalau akarnya nggak kuat. Kalau akarnya nggak kuat, sehingga kenapa saudara? Ketika ditanam bijinya saudara, ditambahin batu di atasnya saudara. Sehingga ketika dia mau naik ke atas, dia turun ke bawah. Karena kalau dia nggak mencapai sumber air, mati saudara di padang gurun. Karena padang gurun itu sumber airnya sangat dalam mungkin saudara. Oasis itu nggak banyak ditemukan. Oleh karena itu pohon korma bisa bertumbuh saudara sekalian, ditaruh atasnya batu. Sehingga dia bisa mengakar dengan kuat dan mencari air. Sehingga dia bisa bertahan hidup dan berbuah. Baru ke atas saudara. Saudara, seperti halnya hidup kita. Kalau saudara mau berbuat baik, akarnya harus kuat. Akarnya harus kuat kalau apa? Kalau ada guru yang benar. Pengajaran yang benar, ini jadi sumber pupuk yang besar, saudara. Sumber pupuk yang luar biasa bagi kita. Kalau saudara tidak mendapat pupuk yang benar, saudara tidak akan bertumbuh seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita harus mencari guru yang benar. Guru yang benar, ajarannya juga harus benar dan hasilnya pasti benar. Saudara, kalau guru yang benar, ajarannya benar dan hasilnya benar. Nah, yang kedua saudara, siapa guru yang benar? Adalah Yesus. Ya, tidak ada lain di guru yang benar di dunia ini selain Yesus sendiri. 1 Yohanes 5 ayat 20 apa saudara? Yesus datang sehingga kita memiliki pengertian. Pengertian apa saudara? Untuk mengenal yang benar. Antara yang salah dengan yang benar. Kita mengenal yang benar, kita hidup di dalam yang benar. Jadi kita nggak cuma mengenal, tapi kita hidup di dalam yang benar dan kita menjadi murid Yesus saudara. Dia adalah Allah yang benar dan kekal. Haleluya. 1 Yohanes mengatakan demikian. Yesus datang tujuannya kita mengenal yang benar. Kita bisa membedakan mana yang palsu, mana yang benar. Kemudian kita jangan cuma mengenal, tetapi kita harus hidup di dalam yang benar. Ini yang nggak mudah, ini proses yang nomor 2 nanti saudara. Oleh karena itu kita perlu mengenal dulu, kita perlu membedakan guru yang benar mana guru yang salah atau guru yang palsu. Kita harus bedakan. Nah kalau kita katakan kita adalah pengikut Yesus, hidup kita harus mirip dengan Yesus. Saudara, kita ini semua adalah orang yang mengidolakan seseorang, betul nggak saudara? Manusia itu pengidola. Saudara, semasa kecil saya mengidolakan saudara ya. Mungkin ada superhero ya. Sekarang pun masih banyak nih ya yang suka mengidolakan. Kita suka nonton film superhero ya, Avenger ya, apapun lah itu saudara sekalian.
Ya, kita mengidolakan atlet, pendeta, ya. Kita mengidolakan seseorang, mungkin mengidolakan suami kita, mengidolakan istri kita, mengidolakan anak-anak kita. Anak-anak kita mengidolakan orang tua mereka. Ini semuanya adalah pencari idola, saudara. Kenapa begitu? Yes, karena apa, saudara? Karena manusia harus mencari Allah. Mengidolakan itu Allah. Oleh karena itu, saudara, manusia diciptakan untuk mengidolakan Allah. Bukan mengidolakan ilah-ilah yang lain. Nah, ternyata, saudara, ya manusia mengidolakan ilah-ilah yang lain. Betul nggak, saudara? Kalau nggak, Adam dan Hawa tidak akan jatuh. Saudara, oleh karena itu, Tuhan menciptakan kita untuk mengidolakan Dia. Tapi ternyata manusia salah, saudara. Maka dikatakan, saudara, kita harus mencari guru yang benar. Ya, guru yang benar itu adalah Yesus. Kalau saudara saat ini ke gereja, dengarkan khotbahnya. Bukan hanya sekedar khotbah berkat, bukan hanya sekedar khotbah, oh saudara akan disembuhkan, nggak usah khawatir. Dan juga kadang-kadang khotbahnya menghakimi, saudara. Oh, kalau saudara nggak diberkati berarti ada dosa. Oh, kalau saudara sakit nggak sembuh-sembuh berarti ada dosa. Menghakimi, saudara. Tujuannya cuma dua, kalau nggak berkat dihakimi. Itu aja, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, cek baik-baik. Kalau saudara melihat ajaran saya nggak benar, tinggalkan, saudara. Nggak perlu ikut ajaran tiap minggu ini, saudara. Buat apa saudara meluangkan waktu untuk mendengarkan ajaran yang nggak benar? Nah, ini yang terjadi pada akhir-akhir ini, saudara sekalian. Akhir-akhir ini apa yang terjadi, saudara? Banyak orang yang tidak sehat akalnya. 1 Timotius 4 ayat 3-4, saudara boleh baca nanti. Banyak orang mengumpulkan guru-guru sesuai dengan keinginannya. Kita mulai mencari, saudara, oh khotbahnya ya nih, yang menarik yang mana? Masa saya butuh penghiburan disuruh menderita? Masa saya dibutuh penghiburan disuruh juga menjadi miskin di dalam Tuhan? Masa saya disuruh untuk menjadi kaya? Malah kita harus melepaskan semua harta milik kita. Gak benar nih ajaran. Kumpulkan guru-guru sesuai dengan keinginan. Wah, ini berkat nih, gue mau datang ke sini. Gereja ini bagus nih. Gerejanya khotbahnya gak lama, cuma 30 menit. Nah, gereja ini bagus nih. Pujian penyembahannya cuma 5 menit. Wah, kalau bisa gereja cuma 15 menit pulang. Saudara, saya suka lihat, saudara, di Filipina ini. Kalau kita ke gereja, misa, saudara, di mall-mall, 15 menit habis itu pulang. 30 menit pulang, saudara. 10 menit, what you get from that? Apa yang saudara dapatkan dari situ? Kalau saudara ke gereja tidak mendapatkan sesuatu, lebih baik nggak usah ke gereja. Buang-buang waktu, saudara. Saudara datang ke gereja 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Nggak dapat apa-apa. Nggak usah ke gereja, saudara. Lebih baik saudara di rumah. Ya, saudara nggak usah ikut. Saudara baca Alkitab sendiri, saudara. 15 menit, 10 menit, what you can get, saudara sekalian. Memalingkan muka dari kebenaran. Kadang-kala ketika pendeta itu berkata, wah kita harus menderita. Banyak sekali hal-hal yang tidak akan baik ke depannya. Wah, ini pesimis. Ini pendeta nggak benar. Ini pendeta nggak punya iman. Ini pendeta, saudara, kita mulai menghakimi. Ini pendeta bicara mengenai dosa, dan dosa. Orang menjadi khawatir, orang menjadi takut. Apa yang dikatakan oleh Petrus, saudara sekalian? Saat ini tidak hanya kabar baik yang harus diberitakan, tetapi peringatan. Ini, saudara, bumi akan hancur lenyap, saudara sekalian, dan betapa suci dan salehnya engkau harus hidup. Ini Petrus yang katakan loh. Siapa Petrus? Petrus orang yang berjalan bersama Yesus, saudara. 3,5 tahun dia berjalan. Kita nggak berjalan sama Yesus, saudara. Dia saja sudah bicara seperti itu. Paulus mengatakan apa? Aku memelihara hidupku dengan seutuhnya supaya aku tidak ditolak setelah memberitakan Injil. Bayangkan, saudara. Paulus yang menulis 1/3 dari Alkitab, dia mengatakan dirinya pun bisa ditolak. Kita yang sosokan, saudara sekalian, wah enggak, saya mau cari yang luar biasa, mujizat, yang semua berkat yang melimpah. Saudara, ternyata artinya apa, saudara? Itu di luar kebenarannya Tuhan. Dan kita mulai membuka telinga kita bagi dongeng-dongeng, saudara. Wah, ini akan begini, nanti akan begini, kamu akan berlipat kaya, kamu kasih perpuluhan, kamu akan menjadi kaya, saudara. Memberikan perpuluhan tidak menjadikan saudara kaya. Saya katakan sekali lagi, memberikan perpuluhan, memberikan buah sulung tidak menjadikan saudara automatically kaya, saudara. Karena Tuhan tidak memberkati saudara untuk menjadi kaya saja, saudara. Berkat Tuhan itu banyak aneka ragam. Kalau saudara cuma mau kaya ke gereja, lebih baik nggak usah ke gereja. Saudara kerja sama Bill Gates, saudara kerja sama Google, pasti saudara kaya. Nggak usah ke gereja. Ke gereja itu bukan mencari kekayaan, saudara sekalian. Ke gereja itu mencari keselamatan. Itulah kekayaan yang berharga yang Tuhan bilang. Harta karun kita ke keselamatan. Bukan kekayaan, saudara. Nah, saudara, ada seorang William dari Amerika, dia mengatakan demikian, saudara sekalian. Dia katakan, ya, kalau kita ya mendapatkan guru yang mediocre, guru itu cuma mengajar, guru itu cuma memberitahukan, guru itu cuma mungkin menginstruksikan. Tapi kalau kita mendapatkan guru yang baik, ya, guru itu mulai mendemonstrasikan. Guru yang hebat itu, guru itu mulai mendemonstrasikan. Apa yang diucapkan, dia mulai mendemonstrasikan.
Tetapi guru yang luar biasa, guru yang besar adalah guru yang menginspire. Saudara, ketika kita mengidolakan seseorang, kita diinspirasi seseorang, itu adalah guru yang baik. Tapi ingat, ada guru palsu, ada guru yang benar. Guru yang palsu, saudara, inilah semua yang akan diberitakan. Ya, menyimpang dari kebenaran, dongeng, ya saudara akan diberkati, saudara mulai dihakimi, saudara enggak dapat, kalau saudara mungkin paling tidak diberkati, saudara katakan, oh karena kamu kurang dekat sama Tuhan. Saudara sakit-sakitan karena kamu kurang dekat sama Tuhan, karena kamu berdosa. Mulai dihakimi, saudara. Saudara sekalian, orang yang seperti itu, saudara, ya, mulai membuka telinganya bagi dongeng, bukan lagi pada kebenaran. Ingat baik-baik, saudara, kita harus membentuk pemikiran yang kuat dengan pengajaran yang benar. Saudara sekalian, seorang pendeta dari Amerika bernama Moody dikatakan, yang paling susah itu adalah membentuk satu pemikiran kita. Ketika kita sudah membentuk satu pemikiran, ya, itu tidak bisa diganggu gugat. Seperti halnya saudara. Saudara mungkin membangun sesuatu yang hebat, ya, apa membangun rumah, membangun karir, membangun reputasi. Semua itu akan hancur, saudara. Semua itu akan hancur. Betul nggak, saudara? Dikatakan oleh Petrus kok, ya, dunia ini akan hancur, lenyap, bumi ini, unsur-unsur dunia ini akan lenyap semua. Apalagi harta kita, apalagi rumah kita, apalagi reputasi kita, apalagi harga diri kita, apalagi semua yang kita punya ini, semuanya akan hancur lenyap. Tetapi dikatakan apa, saudara? Ketika seseorang mulai menggrafir otaknya atau pikirannya, ya, dengan rasa takut akan Tuhan, dengan rasa cinta terhadap sesama, itu yang akan menghidupkannya. Saudara, pemikiran kita yang benar akan membawa kita pada keselamatan. Kalau kita takut sama Tuhan, kita grafir di dalam otak kita, pikiran kita, aku harus takut sama Tuhan. Tuhan harus aku muliakan. Yang kedua, aku harus mengasihi sesamaku manusia. Aku tidak boleh membenci mereka. Aku tidak boleh dendam sama mereka, walaupun mereka jahat. Karena itu, saudara sekalian, banyak orang dipengaruhi oleh dunia ini. Sehingga banyak orang yang saat ini tidak bisa melepaskan dendam mereka. Saudara sekalian, kalau kita mau ikut Tuhan Yesus berkata apa? Ampunilah yang bersalah kepadamu seperti kau juga akan diampuni oleh Tuhan. Saudara, ini yang diajarkan Tuhan. Kita harus memiliki pemikiran yang kuat di dalam Tuhan. Dengan apa, saudara? Dengan pengajaran yang benar. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara mengakar kuat dengan pengajaran yang salah, saudara akan bertumbuh menjadi pohon yang tidak baik. Hasilnya pasti tidak baik. Ketika dibelah, saudara, pahit di mata Tuhan. Ketika dibelah, asam di mata Tuhan. Ketika dibelah, busuk di hadapan Tuhan. Saudara, yang kita mau ada ketika kita dibelah, manis di hadapan Tuhan. Ketika kita dibelah, merah di hadapan Tuhan. Ketika kita dibelah, tidak ada yang busuk di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kau melihat buah hanya dari luarnya, kau tidak tahu buah itu busuk atau bisa busuk dari dalam, ada ulernya, saudara. Saya pernah begitu, saya belah, saudara, apel, ternyata ada ulernya di dalam, saudara. Ada ulet. Saudara, kita nggak pernah tahu dari luar. Oleh karena itu, pengajaran guru-guru palsu ini, dari depan katanya, wah, menginspire kita, memotivasi kita. Firman Tuhan tidak hanya memotivasi, loh, saudara. Firman Tuhan mengajar, mendidik, menegur, menyatakan kesalahan, membuat kita malu, saudara. Membuat kita malu, ini pasti, saudara. Menelanjangi kita sehingga kita malu. Tapi bukan maksud Tuhan membuat kita malu, tetapi membuat kita sadar bahwa itulah dosa, itulah lumpur dosa, membuat malu di hadapan Tuhan. Seperti apa, saudara? Seperti kita memberikan kotoran di hadapan mukanya Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih mengarahkan diri kepada iblis dibandingkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, pertama yang penting, ketika kita mau berbuah yang baik, akarnya kuat. Dengan apa, saudara? Dengan mencari guru-guru yang benar. Oleh karena itu, mulailah kita belajar hari ini. Yang kedua, saudara sekalian, mulai mengenal, mengerti, dan mengejar kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21 katakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tadi kita bicara input, saudara sekalian. Kalau kita menjadi buah yang baik, inputnya harus benar. Inputnya itu tadi guru-gurunya harus benar, pengajarannya harus benar. Kedua sekali proses. Kita harus mengenal, mengerti, dan mengejar kehendak Bapa. Kita tidak cuma mengenal kehendak Bapa. Oh, Tuhan maunya begini, tapi kita nggak kerjakan, saudara. Tuhan Yesus katakan apa? Ya, ada dua orang. Yang satu disuruh sama Bapa pergi, tapi dia katakan yes aku pergi, tapi dia nggak pergi. Yang kedua, saudara sekalian, dia kata pergi, dia kata aku nggak mau pergi, tapi dia pergi. Tuhan mengatakan apa? Yang melakukan itulah yang benar. Walaupun awalnya menolak. Saudara, kita coba yuk jadi disiplin. Disiplin itu adalah ketika kita dikatakan taatan disiplin, kita katakan A, kita lakukan A. Kita nggak tunda-tunda, saudara. Mungkin kita lakukan setelah itu, tapi kita tidak tunda-tunda. Setiap penundaan itu sudah berarti ketidaktaatan. Kalau menurut saya begitu. Proses pembuahan yang baik adalah mengejar tujuan yang benar, yaitu kehendak Bapa. Jadi saudara, kalau saudara mau bertumbuh dengan baik, tujuannya harus benar.
Kalau tujuannya salah, ya gimana mau berbaik, saudara? Inputnya sudah benar nih, pengajarannya sudah benar. Tapi prosesnya, saudara tidak mengejar dengan tujuan yang benar. Ngaco, saudara. Di luar kehendak Bapa berarti ada pemberontakan, penyimpangan berakibat dosa dan akhirnya adalah maut. Saudara, kita tahu ada kehendak Bapa, ada kehendak pribadi. Yang paling susah adalah menyerahkan kehendak pribadi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah Kau yang mengerjakan aku. Kau memimpin aku, Kau menuntun aku sesuai dengan apa mau. Ini yang gak gampang, saudara. Kesulitan kita pribadi menyerahkan kehendak kita kepada tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mengendalikan kita. Gak gampang. Ini proses, saudara sekalian. Seperti halnya seorang anak orang kaya yang dikatakan berkali-kali, relakan semua hartamu, berikan kepada orang miskin. Dia gak mau, saudara. Karena kehendak Bapa itu bukan harta. Kau punya harta banyak, kau mau tanya, Tuhan nih, lihat nih hartaku banyak nih, berlimpah-limpah, mobilnya ada 5, ya rumah ada 10, segala macam. Aku punya kos-kosan, istriku ada banyak. Itu yang mau saudara tonjolkan. Saudara, itu gak ada gunanya. Title saudara gak ada gunanya, saudara. Ya saudara mau punya 10.000 title, kayak gak ada gunanya. Title kita hanya bisa dilihat oleh orang. Tapi Tuhan tidak melihat title. Seorang janda miskin, saudara, memberikan 2 peser, saudara sekalian. Itu jauh lebih berharga daripada seorang kaya memberikan berlimpah-limpah dari kelebihannya. Karena apa? Karena Yesus tahu orang kaya tidak mau memberikan keseluruhannya kepada Tuhan. Ketika orang kaya itu dikatakan, berikan semuanya kepada orang miskin. Gak mau. Karena Tuhan Yesus tahu orang kaya pasti terikat. Saudara, maukah kita menjadi orang kaya, tapi kita tidak terikat terhadap harta kita? Ketika Tuhan bilang, aku mau ambil semua, besok kamu gak ada apa-apa loh. Ya, saudara, beberapa hari ini kita dihebohkan ya, dengan binomo segala macam, investasi bodong. Ya, saudara mulai lihat kan di Indonesia, ya, tadinya salah satu Ika ya, ini inisialnya Ika, saudara. Waduh, dia sombong sekali. Nih dia pamer kekayaan sekarang. Sekarang apa, saudara? Semua diambil Tuhan. Ya. Bukan kita menghakimi dia, enggak. Tapi memang itulah kayak kerja Tuhan. Memberi dan mengambil. Kalau kau menyombongkan hartamu, ya gampang sekali hilang. Yang tidak bisa hilang adalah ketika kau memahat di dalam pikiranmu, orang yang takut Tuhan, orang yang mengasihi sesama, itu yang gak bakal hilang. Oleh karena itu, saudara, ketika kita mau diproses, tujuan kita harus benar dulu. Kalau kita menyimpang daripada kehendak Bapa, berakibat pada dosa dan akhirnya berakibat pada maut, saudara. Saudara, ketika saudara berjalan saat ini, saudara dipagari oleh kehendak Bapa. Kita ini gak bebas sebebas-bebasnya seperti apa yang orang katakan. Tapi ketika kita mulai dipagari oleh firman Tuhan, oleh kehendak Bapa, sebenarnya saudara itu dalam kebebasan. Kenapa? Karena saudara tahu di luar Tuhan tidak ada yang benar. Berarti di dalam Tuhan saudara pasti selamat. Oleh karena itu orang Kristen saat ini mencari keselamatan, saudara. Bukan mencari kekayaan, bukan mencari kesenangan pribadi, mencari keselamatan. Akhirnya kita mau ke sorga, saudara. Kecuali saudara punya destinasi lain. Kalau saya pribadi, saudara sekalian, dan saya mengajar kepada seluruh anggota BCP, kita target destinasi kita sorga, bukan gandul, bukan juga Kubau Baklaran, saudara. Ya, bukan juga Swiss, bukan juga Amerika, bukan, saudara. Target kita sorga. Saudara saat ini ada di mana, nggak ada masalah. Jalan ke sorga itu cuma satu, saudara sekalian, dan melalui Yesus. Dan Yesus omnipresent, dia ada di mana saja, ada di Indonesia, ada di Amerika. Selama kau mengikuti Yesus, pasti menuju sorga. Intinya itu. Tapi ketika kita ikut Yesus, kehendak Bapa dan firman Tuhan itu memagari kita. Sehingga kita nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan. Ketika ke kiri, alarm mulai bunyi. Sudah menyimpang, balik. Itu saudara anak-anak Tuhan. Mau diproses Tuhan seperti itu. Dibersihkan, dimurnikan. Banyak menghadapi tantangan, godaan, cobaan. Karena apa? Supaya kuat. Karena dia tahu di depan ini nggak bakal mudah, saudara. Karena kita ini masih hidup di dunia. Hidup ini penuh dengan tantangan. Penuh dengan suka duka. Dan penuh juga dengan tipu muslihat iblis. Ketika kita jatuh, iblis berkata apa? Udah, menyerah aja. Ngapain ikut Tuhan? Capek-capek. Lihat kan? Sudah ikut Tuhan bertahun-tahun. Tuhan juga gak bela tuh. Jatuh-jatuh juga. Punya masalah juga. Menderita juga. Katanya ikut Tuhan. Tuhan gak pernah bilang, saudara. Langit selalu biru, jalan selalu rata. Kalau begitu semua orang ikut Tuhan dong. Gampang banget ikut Tuhan. Saudara, ternyata gak segampang itu, saudara. Ikut Tuhan itu butuh perjuangan. Yaitu mengenal, mengerti, dan harus mengejar kehendak Bapa. Harus mengejar kehendak Bapa. Berjuang memenuhi kehendak Bapa yang baik, berkenan, dan sempurna, saudara. Ini gak gampang loh. Ya, siap diproses, dibersihkan terus-menerus. Yohanes 5 ayat 2. Kalau kita sudah benar, bukan gak diproses, tambah diproses, makin dimurnikan.
Saudara tahu emas kalau dimurnikan itu harus dicairkan sehingga dia terpisah antara metal-metal yang lain sehingga emas itu benar-benar murni. Saudara, itu prosesnya nggak gampang, itu proses menyakitkan. Prosesnya itu lama, panjang, dan butuh tetesan air mata. Makanya dikatakan apa? Barang siapa menabur dengan air mata, dia akan menuai dengan bersukacita dan sambil membawa berkas-berkasnya. Ada berkat, saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara, kalau hari-hari ini kita menderita, kita mungkin merasa, Tuhan, kemana kau? Tuhan, kau tidak menjawab setiap doaku. Tuhan, aku merasa sendirian loh. Aku merasa sendirian, berjuang sendirian tanpa Tuhan. Saudara ingat baik-baik. Semakin kau menderita, berkat yang menanti akan semakin besar. Berkat yang menanti akan semakin besar. Kenapa? Banyak murid-murid Kristus ketika dia dianiaya, ketika dia didera, dia bersuka cita. Karena aku boleh menderita untuk Kristus. Haleluya, saudara. Maukah kita berkata demikian? Aku mau menderita untuk Kristus. Bersuka cita seperti murid-murid Yesus. Ketika dia menderita untuk Kristus. Karena dia tahu ketika dia menderita Kristus, Tuhan akan dimuliakan. Ketika dia bisa bertahan di dalam penyakitnya. Ketika dia bisa bertahan di dalam penderitaannya. Ketika dia keluar jadi pemenang. Dan orang lain, wow, luar biasa, Tuhanmu hebat. Saudara, tuh orang lain memuliakan nama Tuhan. Buahnya baik, hasilnya baik. Saudara sekalian, prosesnya gak gampang. Oleh karena itu, saudara, kita harus mulai dari sekarang. Saudara tahu prosesnya gak mudah. Kalau kita nih, banyak dokter di sini yang mau ujian. Pasti kan kalau ujian itu gak gampang. Prosesnya apa? Belajar. Capek Pak, udah kerja, ya harus belajar. Saya pun juga ada ujian, saudara, ambil tesis, saudara. Gak gampang, prosesnya belajar. Udah kerja, belajar, pelayanan, semua jadi satu hal, saudara. Ya mau gimana? Ini proses untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita harus bekerja, saudara, dengan berjuang dengan segenap hati kita. Agar nama Tuhan selalu dimuliakan. Yang terakhir, saudara sekalian, untuk berbuah yang baik, memperhitungkan segala konsekuensi, saudara. Ya, ini gak gampang loh, saudara. Ya, tadi sudah ada input, sudah ada proses, sekarang hasilnya. Ya, kita harus berani memperhitungkan segala konsekuensi. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ada dua, saudara. Ditebang dan dibuang ke dalam api, ditebang, dipotong dan dibuang ke dalam api. Kedua ditolak oleh Yesus. Nyala daripada hadapanku karena kau segala yang pembuat kejahatan. Tuhan tidak merecognize kita. Tapi saya Kristen loh Pak. Yang tadi saudara, aku membuat mujizat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Siapa kira-kira mereka saudara? Mereka orang yang kenal Kristus. Mungkin mereka pendeta. Mungkin mereka hamba Tuhan. Mereka mungkin orang Kristen. Tapi kenapa mereka ditolak? Karena mereka tidak mirip dengan Tuhan. Karena hasil mereka, buah mereka, dalamnya ketika dipotong asam. Ketika dipotong pucat warnanya. Ketika dipotong busuk dalamnya saudara. Oleh karena itu saudara, ingat konsekuensinya. Jangan berpikir saudara ke gereja, jangan berpikir saudara pelayan Tuhan ketika dipotong buah saudara manis. Yang bisa merasakan itu Tuhan sendiri, yang kedua sesama saudara. Kira-kira sekitarmu ya malah membicarakan engkau apa membuat memuliakan Tuhan. Kok hamba Tuhan kayak begini? Kok hamba Tuhan kayak begitu? Saudara, hamba Tuhan itu makin lama seperti ikan di akuarium. Orang semakin lihat, kita semakin banyak tekanan saudara. Mau gimana? Memang itulah. Jadi hamba Tuhan itu harus menjadi pembeda. Kita ini semua hamba Tuhan, bukan cuma pastor loh saudara. Kita semua ini hamba Tuhan. Kita ini semua dilihat. Yang saudara ke gereja, saudara tanya sama teman-teman saudara. Yuk kita jalan-jalan minggu. Sorry gue ke gereja dulu. Sorry gue ada cool. Sorry gue ada doa. Saudara, ketika saudara di lapangan, dilihat buahnya. Lu ke gereja sama juga, tabiatnya ke gue. Suka korupsi juga. Suka ke bar-bar juga. Suka ke nightclub juga. Ya, yuk katanya doa tiap hari. Tapi kata-katamu tuh menyakitkan. Ya. Kamu katanya ikut cool, kebaktian, persekutuan, tapi mana hasilnya? Saudara, orang lain yang melihat. Orang lain itu memuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Itu tergantung diri kita. Makanya oleh karena itu secara pribadi kita nggak gampang. Saudara harus tahu konsekuensinya untuk berbuah yang baik. Kalau kita tahu saudara konsekuensinya, kita akan ditebang, dipotong dan dibuang ke dalam api. Jangan lakukan. Kita harus memperubah input kita, merubah proses kita. Jika kita sudah tahu konsekuensi, maka kita harus hidup suci, benar seperti apa maunya Tuhan. Jangan hidup terlalu nekat menyimpang dari kehendak Tuhan, karena pasti binasa. Saudara, akhir-akhir ini saya lihat banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan, banyak sekali orang Kristen yang hidupnya nekat, saudara, menyimpang dari Tuhan. Dia pikir Tuhan masih belum datang, nanti juga bisa bertobat. Saudara, jangan nekat. Saya katakan ya, bukannya Tuhan tidak bisa mengampuni kita, tapi jangan nekat, saudara. Saudara sudah melihat tanda-tanda akhir zaman. Jangan nekat akhir-akhir ini. Kalau saudara mau hidup benar, hidup dengan benar.
Karena ketika harinya tiba, saudara sekalian, sudah nggak ada waktu lagi. Seperti halnya 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Ketika dia kehabisan minyak, udah nggak ada waktu lagi, saudara. Pengantin sudah datang. Mempelai sudah datang, pintu sudah ditutup. Tidak ada kesempatan lagi, saudara. Tuhan itu memang baik, Tuhan itu memang panjang sabar. Tapi ingat, keadilan Tuhan juga berlaku. Keadilan Tuhan apa, saudara? Penghakiman Tuhan. Ingat baik-baik, saudara sekalian. Tuhan hanya memampukan orang yang mau dan merespon dengan benar, bukan semua orang. Ini pendapat saya, saudara sekalian. Tuhan hanya mau memampukan orang yang mau dan merespon. Saya orang Kristen, saya mau dan merespon. Tuhan akan mampukan, berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan pertolongan. Tapi kalau saudara tahu ini kebenaran dan saudara tidak mau melakukan nanti, saudara. Orang yang seperti itu, saudara, Tuhan tidak akan mampukan. Karena dia sendiri nggak mau dan tidak merespon. Ingat baik-baik, saudara. Nanti akan ada waktunya. Tidak ada waktunya, saudara. Kalau kau mau melakukan sekarang. Karena apa? Karena jangan kau menduga-duga, nantinya kau akan bertobat. Saudara, ketika murid ada 2 penjahat di sebelah kiri dan kanan Yesus. Yang satu bertobat pada hari itu, saudara. Dia terima Yesus. Yang satu lagi, dia tidak bertobat. Dia tidak percaya Yesus. Yesus bilang berkata apa? Bersama-sama aku kau ada di dalam Firdaus hari ini. Saudara, itu artinya instan. Ya, tidak perlu menunda-nunda. Ikut Tuhan, jangan nekat, saudara. Nekat untuk menyimpang. Karena kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita nekat lagi menyimpang. Saudara sudah tahu akibatnya. Ketika saudara menyimpang, orang Kristen yang tadinya suka ke gereja, yang tadinya dekat sama Tuhan, akan jauh lebih sulit untuk kembali. Karena apa? Perasaan berdosa. Intimidasi iblis akan selalu kuat di dalam hidupnya. Tidak gampang untuk beralih. Tidak gampang untuk beralih, saudara. Saya katakan sekali lagi. Karena apa? Belum tentu Tuhan mau memampukan saudara. Belum tentu Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Karena apa? Willingness dalam hidup saudara. Saudara mau nggak? Saudara merespon nggak? Tapi malah saudara meresponnya kebalik. Yang sudah tahu salah, dijalankan. Gimana Tuhan mau memberkati saudara? Gimana Tuhan mau memberikan kekuatan? Gimana Tuhan mau membela saudara? Impossible, saudara sekalian. Oleh karena itu, setiap teman-teman kita yang ada di sini, yang mendengar khotbah pada hari ini, saudara, ayo sama-sama. Kita harus memperhitungkan segala konsekuensi. Tuhan Yesus katakan apa, saudara? Tuhan Yesus mengatakan, sebelum kau membangun rumah, hitung dulu anggaranmu. Cukup enggak? Konsekuensi, saudara sekalian. Jangan sampai ketika kau membangun rumah, gak cukup anggarannya, harus dirubuhkan lagi. Saudara, ikut Tuhan punya konsekuensi. Tidak ikut Tuhan, pasti ada konsekuensi juga. Ketika kita ikut Tuhan, bukan berarti jalan kita rata, jalan kita mulus. Banyak godaan, banyak cobaan. Kita harus tetap teguh di dalam kehendak Tuhan. Dan tetap teguh di dalam koridornya firman Tuhan. Tetapi ketika kita, saudara, menyimpang dari Tuhan, berhura-hura di luar sana, saudara bebas. Tapi saudara pasti binasa. Pasti binasa, saudara. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Oleh karena itu, saudara sekalian, bagi kita orang Kristen, udah jangan main-main lagi. Jangan nekat, saudara. Jadi saudara sebagai Samari, hidup kita harus berbuah, saudara. Berbuah itu tidak hanya tampilan di luar. Saudara cantik, saudara ganteng, saudara kelihatannya religius, tapi di dalamnya hati saudara busuk, saudara dendam, saudara benci banyak orang. Ya, saudara suka berpikir hal-hal yang jahat, saudara suka memfitnah, saudara suka sikut sana, sikut kiri. Saudara, ketika dibelah sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau, nyala daripadaku. Berat, saudara. Jangan menyimpang, saudara. Tuhan tidak mau lihat tampilan luar. Tapi Tuhan akan membelah saudara. Dia melihat apakah saudara manis, apakah saudara ada busuk di dalamnya. Tuhan akan belah. Buah yang baik akan manis, buah yang baik akan berwarna merah mungkin, dan juga tidak ada busuknya, saudara. Pertama, saudara, ingat baik-baik, cari guru yang benar. Guru yang benar tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Tidak lain adalah Alkitab, firman Tuhan yang saudara harus jadikan panduan. Bukan buku psikologi, bukan buku motivasional, bukan itu, saudara. Bukan buku teologi juga. Buku teologi itu sebagai panduan, tapi buku utama kita adalah Alkitab. Kalau kita nggak ngerti, baru buka buku tafsiran. Tapi buku tafsiran itu buku nomor 2, saudara sekalian. Jangan patokannya itu. Orang tafsir bisa salah. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah salah, saudara sekalian. Ini keyakinan kita. Kalau firman Tuhan salah, berarti kita ngapain belajar Alkitab sampai hari ini? Firman Tuhan kita yakini adalah kebenaran Tuhan. Semua penulisannya diilhami oleh Tuhan. Tidak mungkin murid-murid menulis dengan ilham dia sendiri. Nggak mungkin, saudara sekalian. Ilhamnya dari Roh Kudus. Yang kedua, kita harus mengenal, mengerti, dan mengejar kehendak Bapa. Saya yakin, saudara, semua daripada kita mengenal kehendak Bapa. Ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Beri makan dan beri minum kepada orang-orang yang jahat. Ampunilah sesamamu manusia. Jangan berzina, jangan berbuat dosa, jangan mengingini sesama. Ini semua kehendak Bapa. Kita mengenal.
Kita mengerti, tapi kita mau ngejar nggak itu? Kadang-kala kita masih sulit untuk mentransfer our will to God wills. Saudara mau nggak membarter your will to God's will? Nah ini nggak gampang. Saudara belajar hari ini bagaimana kita mentransfer, membarter our will to God's will. Dan ini yang harus kita kerjakan. Karena ini proses gak gampang, mulai dari sekarang. Saudara mulai kikis sedikit demi sedikit kehendak saudara dan ganti dengan kehendak Tuhan. Tuhan, aku mau merelakan kehendakku ini. Aku dulu orangnya sombong. Aku dulu orangnya suka ambisius. Sekarang aku mau ikut Tuhan aja deh. Tuhan mau aku melakukan apa, aku lakukan dengan yang terbaik. Ya bukan berarti kita pasrah saudara, kita berserah. Kalau pasrah itu kita gak melakukan apa-apa. Kita berserah, kita serahkan our will dan kita kerjakan Tuhan punya saudara sekalian. Bukan kita udah Tuhan kerjakan sendiri, saya serahkan semua keinginan saya kepada Tuhan dan Tuhan kerjakan apa yang terjadi. Nggak bisa begitu saudara. Setelah kita komit untuk mengerjakan kehendak Tuhan, pasti ada tantangan. Orang di sekitar kita mungkin mencemooh kita mulai dikucilkan, kita mulai ada tekanan-tekanan saudara. Inilah kehendak Bapa. Kita menderita demi Kristus. Seperti murid-murid Yesus. Aku senang karena aku didera dan aku menderita karena Tuhan. Yang terakhir saudara ingat baik-baik, saudara harus memperhitungkan segala konsekuensi. Sehingga kita bisa berbuah yang baik. Sehingga kita mengikuti input dan proses yang baik. Sehingga karena kita tahu kalau hasilnya menyimpang, saudara akan ditolak Kristus. Saudara akan dipotong, dibuang dan dibakar dalam api. Saudara, saya berharap semua teman-teman di sini, kita semua menjadi buah yang baik. Amin saudara. Tidak ada buah yang busuk, rasanya manis. Semua orang bisa melihat buah pemikiran kita, buah perkataan kita, buah perbuatan kita. Memuliakan Tuhan, luar biasa anak ini. Anak ini diberkati Tuhan. Aku melihat Kristus di dalam hidupnya. Aku merasakan happy kalau aku dekat dengannya. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Bukan malah ada orang itu kita jadi troublemaker. Yang tadinya akur jadi berantem. Yang tadinya akur jadi pecah saudara. Bukan begitu. Tapi ketika kita datang, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya, karena kita bisa mengontrol diri kita mengendalikan diri kita lemah lembut, kita sabar, kita murah hati, kita baik, kita setia. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara sekalian hari ini. Bagi kita semua yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi buah yang baik. Mari kita berdoa. Boleh angkat tangan saudara? Saya mau berdoa untuk saudara semua. Tuhan Yesus, hari ini hamba telah selesai berbicara Tuhan. Hamba percaya ini semua datang dari Tuhan. Hari ini kami ingin menjadi buah yang baik Tuhan. Ketika Tuhan potong buah itu manis dan tidak busuk di dalamnya. Kami ingin menjadi buah yang tidak hanya tampilan luarnya bagus, tetapi di dalamnya rusak Tuhan Yesus. Kami ingin menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Pribadi yang mengejar kehendak Bapa. Kami saat ini ingin membarter Tuhan Yesus. Mungkin berat bagi kami Tuhan. Tapi hari ini kami ingin membarter keinginan kami menjadi kehendak-Mu Bapa. Ubahlah segala keinginan kami menjadi kehendak-Mu karena kami percaya di